Halo Bapak Ibu Guru, berjumpa lagi dengan channel Ini Guru Budi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang panduan sukses menghadapi ujian kompetensi guru tertentu ya pada UKPPG 2025 periode ketiga atau yang sedang Bapak ikuti adalah PPG guru tertentu tahap kedua. Di sini saya akan membahas tentang UTBK dan UKIN UKPPG 2025 disusun berdasarkan petunjuk teknis UKPPG tahun 2025. Apa itu UKPPG? UKPPG adalah uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru, di mana hal ini dilakukan untuk menjamin mutu lulusan PPG, itu menjadi seorang guru profesional yang kompeten dan siap mengajar. Nah, komponen untuk UKPPG ini terdiri dari dua, yaitu UTBK yang merupakan ujian tertulis berbasis komputer dan uji UKIN atau uji kinerja. Untuk UTBK, ujian tertulis berbasis komputer ini itu untuk mengukur pengetahuan dan refleksi guru dalam mengelola pembelajaran. Nah, bentuk ujiannya yang pertama ada tes objektif, yaitu PCK 35 soal atau Pedagogical Content Knowledge ya, itu sebanyak 35 soal, dan SJT Situational Judgment Test sebanyak 30 soal, di mana pada PCK ini terdapat pilihan ganda yang sederhana dan kompleks ya. Lalu di SJT setiap opsi jawaban memiliki nilai dari 1 sampai 5. Jadi yang jawaban yang paling benar itu adalah memiliki poin 5. Lalu di UTBK ini ada tes subjektif reflektif, yaitu satu studi kasus pembelajaran. Belajar dari pengalaman di PPG tahap 1, di mana untuk studi kasus ini tidak seperti di piloting ya Bapak Ibu. Di piloting Bapak Ibu silahkan bebas membahas studi kasusnya sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu ya. Tapi di piloting di tahap 1 kemarin, PPG tahap 1 kemarin, Bapak Ibu sudah ditentukan oleh dari sistemnya, di mana di tahap 1 kemarin itu membahas tentang temanya tentang LKPD ya, di mana nanti ada 4 pertanyaan yang berhubungan dengan LKPD ya. Seperti contohnya bagaimana menyusun LKPD yang sesuai dengan kebutuhan murid, itu salah satunya ya. Nanti juga diminta ada bagaimana hasil setelah menyusun, lalu ada pembelajaran berharga apa yang Bapak Ibu dapatkan. Untuk waktunya sendiri untuk tes objektif ini 35 soal PCK dan 30 soal SJT itu selama 120 menit. Sementara untuk tes subjektif studi kasus pembelajaran ini sebanyak 30 menit. Kalau di tes objektif itu berupa pilihan ganda ya Bapak Ibu, ada opsi-opsi pilihan, ada 5 opsi pilihan. Kalau untuk di tes subjektif Bapak Ibu diminta untuk mengetik ya, mengetik berupa uraian dari studi kasus pembelajaran. Nah, untuk studi kasus Bapak Ibu nanti bisa menonton di video saya yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Dan nanti juga saya akan membuat video penjelasan tentang cara membuat studi kasus yang sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, untuk di sini durasinya tes objektif 120 menit, jawaban pilihan ganda ya Bapak Ibu. Untuk tes reflektif 30 menit, untuk uraian reflektif pengalaman mengajar. Untuk uji kinerja ini menjadi salah satu penilaian, yaitu praktik pembelajaran untuk menilai kompetensi Bapak Ibu dalam praktik pembelajaran nyata. Untuk fokus penilaiannya, yang pertama ada alur dan tahapan pembelajarannya. Di sini Bapak Ibu diminta mempraktikkan tahapan pembelajaran dan alurnya sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun ya. Jadi Bapak Ibu akan menyusun pembelajaran ya, modul ajar, kegiatan pembelajaran. Nanti apakah Bapak Ibu bisa mempraktekannya sesuai yang sudah Bapak Ibu susun. Lalu penguasaan materi ajar. Jadi penguasaan materi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menguasai materi yang Bapak Ibu ajarkan kepada siswa Bapak Ibu. Lalu ada interaksi dengan siswa juga. Jadi jangan sampai di praktek pembelajaran nanti Bapak Ibu terlalu mendominasi ya. Libatkan dan berinteraksilah dengan siswa. Lalu ada evaluasi dan umpan balik. Untuk komponen UKIN ada 2. Yang pertama penilaian perangkat pembelajaran, yang diharapkan itu berupa karya sendiri, bukan plagiat ya Bapak Ibu. Jadi ini sesuai yang Bapak Ibu buat, pembelajaran yang Bapak Ibu kuasai ya di kelas ya, materinya sesuaikan dengan
jurusan Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu yang tidak linier di SD mungkin nanti bisa diminta oleh LPTK-nya di tingkat SMP atau di tingkat SMA atau SMK. Untuk waktunya, untuk tingkat TK itu 2 kali 30 menit, untuk tingkat SD 2 kali 35 menit, SMP 2 kali 40, dan SMA SMK itu 2 kali 45 menit. Dimana untuk video, untuk perangkatnya dulu itu ada modul ajar, ada bahan ajar, ada media pembelajaran, ya, media ajar, lalu ada assessment, ya, ada LKPD juga. Jadi ada 5 poin yang harus Bapak Ibu upload di perangkat penilaian perangkat pembelajaran. Pertama ada modul ajar atau RPP, ada LKPD, ada bahan ajar, ada media, dan terakhir ada assessment, yaitu penilaian, ya. Nah, untuk video praktik pengajar biasanya itu satu kali pertemuan dengan rekaman 2 jam pelajaran, lalu akan diedit 2-30 menit, ya. Tapi nanti sesuaikan dengan LPTK Bapak Ibu, ya. Jangan lupa dalam video praktik pembelajaran ada kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Dan pada kegiatan inti jangan lupa Bapak Ibu sertakan sintak model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Bisa PBL, PJBL, ya, Discovery Learning, PGT, STAD, ya. Lalu di awal pembelajaran nanti ada di awal video pembelajaran Bapak Ibu diminta untuk perkenalan diri sambil memegang KTP. Nah, perbedaan UTBK dan UKIN, untuk bentuk ujiannya, UTBK itu soalnya berbasis komputer, nanti berdasarkan domisili. Ujiannya Bapak Ibu akan diawasi oleh pengawas melalui Zoom, lalu Bapak Ibu akan diminta menginstal aplikasi yang exam browser, ya, di laptop Bapak Ibu. Sementara untuk UKIN, itu praktek mengajar, nyata, dan perangkat pembelajaran. Untuk fokus penilaiannya, untuk UTBK itu lebih kepada pengetahuan pedagogik dan refleksi. Sementara untuk UKIN itu keterampilan mengajar dan interaksi. Untuk durasinya, UTBK itu 150 menit, ya, 120 untuk PCK dan SJT, 30 menit untuk refleksi, ya, studi kasus refleksi. Untuk UKIN itu 2 kali jam pelajaran, bisa 2 kali 30, 2 kali 35, sesuai dengan jenjang Bapak Ibu. Untuk outputnya, UTBK itu jawabannya tes dan studi kasus. Untuk UKIN itu perangkat yang diupload dan video pembelajaran yang diupload. Nanti videonya untuk yang guru umum itu biasanya 70 menit atau video full tanpa editing, dan video 20 menit sampai 30 menit yang sudah diedit. Maksudnya diedit ini Bapak Ibu jangan terlalu berlebihan, tidak usah dikasih hiasan-hiasan, tidak usah dikasih background. Bapak Ibu cukup menambahkan alur pembelajaran, misalnya guru saat berdoa, lalu langkah-langkah pembelajarannya diberi teks, ya. Jadi misalnya siswa-siswi mempresentasikan hasil diskusinya, seperti itu. Jadi cukup tambahkan judul kegiatan yang saat ditampilkan di video. Nah, untuk tips persiapan UTBK, yang pertama belajar materi, ya. Belajar materi biasanya belajar dari tryout yang ada di ruang GTK. Itu soalnya tidak jauh berbeda, fokus pada PCK dan SJT, ya. Itu latihan berulang-ulang, biasakan mengerjakan soal-soal, ya. Dan cara berlatihnya itu bisa berlatih dengan menggunakan manajemen waktu yang efektif. Bisa dengan Quizzes, ya, atau Yground sekarang. Lalu biasakan juga latihan mengetik, karena nanti ada batasnya minimal 350 kata dan maksimal 600 kata. Bapak Ibu harus bisa selesai ketik itu selama 30 menit, ya. Jadi mulai sekarang berlatih. Halo, tenan. Nah, untuk persiapan UKIN, teknis rekaman, yang pasti perangkatnya ada kamera, ya. Kamera HP itu boleh, tapi pastikan kamera HP-nya sudah cukup jernih, ya. Lalu ada mic wireless seperti yang saya gunakan, ya, mic wireless untuk mengurangi kebisingan ketika belajar dan supaya suara Bapak Ibu jelas, ya. Nah, lalu pastikan ruangan yang digunakan itu pencahayaannya cukup jelas. Jadi nanti ketika rekaman
posisikan video itu terlihat semua kelas dan terlihat dengan jelas kegiatan-kegiatan Bapak Ibu ketika praktik pembelajaran, dan suaranya cukup jelas dan tidak terlalu bising sehingga apa yang Bapak Ibu sampaikan dalam pembelajaran dapat didengar oleh seluruh siswa. Nah, pencahayaannya juga harus cukup jelas supaya di video terlihat jelas semua kegiatannya. Jadi jangan sampai gelap ya Bapak Ibu. Sementara untuk dokumen perangkat, pastikan semua perangkat sudah lengkap ya, dan sudah sesuai, dan pastikan itu tidak hasil plagiat ya, atau hasil copy paste. Dan untuk persiapannya silahkan Bapak Ibu coba melakukan simulasi di kelas dengan peserta didik Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu ketika video tidak kaku lagi. Nah, nanti saran saya untuk persiapan mungkin Bapak Ibu uploadlah di Drive ya. Buatlah email baru, menurut saya email baru agar Drive-nya masih muat untuk mengupload rekaman, 2 rekaman yang full sama rekaman yang sudah diedit, ditambah nanti untuk dokumen perangkat pembelajaran. Nah, ingat, UTBK itu untuk menguji pengetahuan dan refleksi. UKIN itu untuk menguji keterampilan mengajar nyata Bapak Ibu. Persiapkan diri Bapak Ibu dengan matang, jaga integritas dan tetap semangat menjadi guru profesional. Kenapa jaga integritas? Di tahap 1 banyak teman-teman kita yang teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang melakukan kecurangan ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses di UKPPG 2025 dan meraih gelar SPDGR ya, atau meraih gelar sertifikasinya, dan semoga lancar untuk UTBK dan UKIN-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Guru Budi. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.